Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan keimanan untuk dapat menghadiri kajian rutin kita bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Kurnia. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung untuk melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada hari ini. Pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kita berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah ini. Kemudian untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Pada Dr. Ahmad Kurnia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, kebenaran mutlak Al-Qur'annya, nikmat dan kemuliaannya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Tidak ada putus-putusnya, insya Allah akan mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita selalu dengan kalimat Al-Quran, yang insya Allah akan tercapailah Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita berusaha akan membahas tentang kehebatan Yahudi dalam memutarbalikkan seluruh teori, apa yang digunakannya, apa yang dipakainya, niatnya segala macam. Nah, itu kita bisa jelaskan semua ada di Al-Quran. Yang selama ini kita nggak sadar, yang kita ikuti selalu banyak teorinya yang salah, makanya selalu direvisi dalam bentuk yaitu 2 tahun atau 4 tahun sekali. Ya, ini tidak usah terjadi kalau seandainya dengan filosofi Al-Quran. Ya, dan ternyata apabila kita ikuti dengan baik, filosofinya ini makin menjauhi dari Al-Quran, yaitu filosofi yang serba borjuis, filosofi yang bersebab mahal, filosofi yang membuat gelisah semua yang dicoba sama Allah. Padahal yang dicoba sama Allah ini seharusnya kita sebagai orang yang dipercaya, yaitu sebagai dokter yang diamanatin untuk memberikan rasa tenang pada pasien, ya, sehingga pasien ini akan merasakan nikmat kalimat dalam cobaan kalimat Allah, ya, yang seharusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya, ya, bukan kita ini kan sampai jual rumah, sampai jual kendaraan, ya, kita sebagai dokter tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu, takutnya kita gagal nih. Apa bedanya kita sama prinsip Yahudi?
Ya, prinsip Yahudi ini adalah kita dininabobokan dengan putaran Al-Quran ini yang diputarbalikkan. Ya, itu sehingga apa? Kita terlena, kita merasa takut, merasa gelisah. Tapi ditakutin sama Allah, dengan neraka masuk surga, nggak ada yang takut. Tapi ditakutin kematian, sangat takut. Saya kadang-kadang pikir, ini ada sesuatu yang salah nih, ulama-ulama kita dalam menjelaskan semuanya itu. Ya, dalam memaknai semuanya yang ada di Al-Quran, ada yang salah. Ya, harusnya kita revisi ulang lagi. Ya, bagaimana cara supaya kita semuanya tidak membuat gelisah dari umat Muslim ini, apapun. Ya, nah ini yang kita kurang sekali lagi. Ya, sekali lagi yaitu Muslim selalu mendewakan, ya, mengikuti seluruh pendapat Yahudi. Itulah pendapat yang paling benar. Itulah yang pendapat yang harus dijadikan bukti, yang diikuti oleh seluruhnya. Ya, bahkan bukan hanya dunia kedokteran, dunia yang lain pun harus mutlak mengikutinya. Ya, nah ini yang sering kita terjerumus. Padahal di Al-Quran dibilang itu zaman dulu Yahudi pintarnya, ya, zaman dulu. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 47, bacain dong. Surah Al-Baqarah ayat 47. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Sadaqallahul azim. Pada masa itu, pada masa di mana diturunkan Taurat sama Injil. Ya, pada masa sekarang ini umat Rasulullah ini yang terhebat. Dan itu udah dijelaskan surat 3 ayat 110. Kuntum khairu umati. Umat terbaik yang pernah dilahirkan di dunia ini. Surat 3 ayat 110. Nah, jadi masa jayanya Yahudi ini udah selesai. Sekarang adalah masa umat Muslim dengan Al-Quran. Jadi ini jangan kita tinggalin. Tentunya kalau Yahudi udah tahu seperti itu zaman dulu, mereka pasti bercita-cita, bagaimana kalau seandainya saya hebat sampai dunia ini kiamat? Apa buku petunjuk yang saya harus gaungkan, yang harus jadi standar saya? Bagaimana caranya itu semua? Itu saya harus baca Al-Quran. Saya akan bikin takut-takutin nih, yaitu dirubah makna Al-Quran. Ya, sedangkan mereka tahu nggak bisa itu. Ya, dan itu dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 75, baca dong. Al-Baqarah ayat 75. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Nah, kalau kita kita tidak lihat dengan koreksi Al-Quran, kita nggak sadar nih kita lagi ditipu sama Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi itu adalah memang dulu umat terpintar itu pada masa lalu. Sehingga seluruh pendapat Yahudi tidak pernah dikoreksi dengan kebenarannya dengan Al-Quran. Ya, nggak pernah dikoreksi. Tok ngikutin aja. Ya, ngikutin aja. Gila, saya bilang nih, umat Muslim kok begini semua? Ikutin pendapat Yahudi, semuanya di level manapun. Padahal bila dilihat dengan Al-Quran, banyak pendapat yang sangat ngawur dan merubah makna mutlak dari Al-Quran. Muslim yang tidak sadar akan tersedot hasil buminya, digiring bersama ke neraka secara berjamaah. Muslim adalah umat terbaik dengan penuntun kitab suci Al-Quran hingga akhir zaman. Mujizat yang sangat luar biasa. Mujizat yang tidak bisa dilukiskan oleh 2 atau 8 lautan. Yaitu surat 18 ayat 109 atau surat 31 ayat 27. Amanatnya takut dijalankan oleh alam ini. Surat 59 ayat 21, surat 33 ayat 72. Hanya manusia yang mau menerima.
Sungguh manusia itu sangat zalim, ya, sangat bodoh. Walaupun takut, ya, alam ini walaupun takut, tapi dalam menjalankan seluruh kalimat Al-Quran ini sangat sempurna. Manusia walaupun mau menerimanya, walaupun udah berjanji, tapi menjalankan Al-Quran ini separuh-separuh. Seharusnya kita berkaca diri. Ya, kita udah berjanji, tapi kita tidak menepati, sementara alam lain, ya, itu masuk tumbuhan, langit, angin, lautan, gunung, mau jalanin sempurna. Ya, kesimpulannya apa nih? Ya, maaf sekali lagi, kita lebih rendah daripada binatang, kita lebih rendah daripada apalagi ya tumbuhan segala macam lah, kasarnya gitulah. Ya, manusia mengatakan sanggup, tapi selalu membantahnya tanpa sebab, tanpa ilmu. Ya, padahal kalau kita baca ya di Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli dan seterusnya. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu mutlak, silakan buat satu surat. Dari satu surat itu, kumpulkan seluruh orang pintar dunia ini, asal jangan melibatkan aku, kata Allah. Surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, kalau seandainya Anda menyadari kalimat ini, itu tantangan bagi kita. Kalau begini hebatnya Al-Quran, ngapain saya pakai filosofi akal manusia? Ngapain saya harus pakai filosofi yang segala macam orang pintar dunia ini? Enggak, saya tidak mau. Saya harus mendahulukan Al-Quran. Apapun. Atau saya belajar filosofi akal mereka, akan saya koreksi dengan Al-Quran. Sehingga lepas tanggung jawab panca indera saya nanti di hadapan Allah. Surat 17 ayat 36. Ya, udah lepas kita. Ya, nah ini udah dijelaskan di Al-Quran. Janganlah kamu lakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena seluruh panca indera ini akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Surat 17 ayat 36. Ya, dengan bimbingan petunjuk Al-Quran, umat Rasulullah menjadi terbaik, terpintar, termulia, dan sangat ditegani dan ditakuti. Lebih mereka takutnya terhadap Allah. Surat 59 ayat 13. Ya, bacain dong. 9 ayat 13. Surah Al-Hasyr ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Sadaqallahul adzim. Ya. Jadi sekali lagi, marilah sekali lagi untuk memaknai makna Al-Quran yang luar biasa ini. Jangan menunda, jangan tidak mau belajar, atau tidak mau untuk merenung, sehingga menjadi makna yang sangat jelas. Kalau kita renung ini jadi makna yang jelas. Kalau nggak mau merenung, ya baca Al-Quran ini adalah bacaan yang hambar. Ya, karena nggak tahu maknanya, hambar. Seolah-olah ketinggalan zaman loh, harus direvisi. Ya, seperti itu akhirnya. Padahal enggak. Ini kalimat ilmunya Allah. Walaqad ji'nahu bil kitabi fasalnahu ala ilmi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu ilmunya aku. Sebagai pelajaran dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadilah marilah manusia mengkomandoi seluruh ilmu Allah tersebut, sehingga menjadi saksi dan syafaatnya, dan menjadi syafaat di hari pengadilan. Renungkanlah, jalankanlah, tambahkan selalu, olahragakan di dalam seluruh aktivitas kehidupan ini, sehingga kita tidak tertipu dengan orang yang mau mengubah isi dunia, ya, yang mau merubah isi Al-Quran ini, maknanya, ya. Sekarang kita bertanya, ya, ada pendapat yang bilang besi itu, ya, dari atas meteor yang menumbuk bumi. Ya, sebetulnya bumi ini nggak ada besi. Saya kan bertanya, benar nggak nih? Saya tanya ayatnya di Al-Quran. Benarkah besi di bumi berasal dari meteor yang jatuh? Kita lihat di Al-Quran.
Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Titik. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Jadi dianggap ini yaitu dari turunan dari meteor nih. Kami turunkan bersama mereka kitab. Jadi seolah-olah ini dari meteor. Itu pendapat salah itu. Ya, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Kenapa salah? Karena kalau di meteor ada besi, di bumi juga ada besi. Orang satu dulunya jadi satu kok, memisahkan diri. Pasti zatnya ada. Cuman yang dihasilkan bumi ini beda, besinya, kualitasnya, bentuknya apa, pasti ada bedanya dibandingkan kualitas yang ada di meteor. Karena semuanya tergantung dari olahan masing-masing. Sama aja kita di bumi ini ada berapa? Dan warna kulit, surat 49 ayat 13, surat 30 ayat 22. Aku menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulitnya. Ini ada 6. Ya, Fritz Patrick. Ya, nah sama ini begitu juga. Ya, nah kita nggak pernah ngerenung nih, ngikutin aja. Ya, seolah-olah dia penemu. Wah, hebat banget. Ya, karena kita nggak pernah koreksi dengan Al-Quran. Kita tertipu terus, ngikutin terus. Ya, terus. Ya, nah ini kita lihat. Begitu juga permatanya. Oke, saya cari nih. Permata planet bentuknya begini. Ya, hijau begini. Permata dunia nih, dari bumi, hasil bumi, bentuknya ungu. Ya terserahlah mau pakai yang mana. Ya, dan ini dijelaskan di Al-Quran nih. Di dalam ini ada 7 lapisan juga nih di langit. Di bumi juga ada 7 lapisan. Beda nih prosesnya. Yaitu dari kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Inti bumi ini ada lapisan luarnya yaitu larva yang panas. Kemudian yang bagian dalamnya yaitu yang padat. Ya, tentunya beda olahannya sama yang mengambang di langit segala beda olahannya. Ya. Nah, kualitasnya ya silakan aja. Ya. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau seandainya, maaf sekali lagi, kalau seandainya bumi ini besinya itu dari meteor, berarti misalnya meteornya jatuhnya di Sumatera. Berarti daerah Sumatera aja yang ada besi, daerah lain nggak ada besi dong. Kalau seandainya seluruh lingkaran bumi ini harus dijatuhin meteor, udah kiamat namanya. Ya, sehingga ada besinya. Ya, enggak, bukan begitu. Kenapa? Dia pemisahan. Ya, yang tadi surat 21 ayat 30. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, teori Einstein juga. Ya, kita lihat semua ada di Al-Qur'an. Teori relativitas ini dilatasi waktu. Dengan kita dilatasi waktu ini, yaitu kita masuk the time tunnel, ya kita akan menjadi muda. Oh, pencipta yang bikin teorinya aja tua aja. Ya, oh kita harus menembus lorong waktu. Oh, Rasulullah aja nembus lorong waktu itu 50.000 tahun, nemuin Allah surat 70 ayat 4, tetap aja muda, umatnya nggak mati. Ya, nah tuh sudah gitu. Oh semua ini kita ada teori gravitasi terbentuk karena adanya sebuah massa yang cukup besar untuk melengkungkan ruang dan waktu yang membuat benda di sekitarnya tertarik mendekat. Ya, oke lah dia mau berteori apa? Gravitasi itu diciptakan sama Allah. Ya, untuk apa? Kalau nggak ada gravitasinya manusia jalan ngambang nih terbang. Ya, itu diciptakan Allah udahlah, jalanin aja. Ya, kita bikin teorinya nih. Dengan teori gravitasi ini, yaitu apa bisa ada daya tahan, ada daya tolak, ya, sehingga dengan daya tahan sama tolak ini apabila kita bisa menahan daya tahan ini, kita dengan itu dengan kecepatan tinggi. Kita untuk meningkatkan daya tolaknya ini harus kecepatan tinggi. Oke lah, diciptakan bom, yaitu kecepatannya sekian. Ya, ya boleh-boleh aja. Tapi itu kan gara-gara udah ada semuanya. Ya,
Jadi udah jelas, ya. Dan itu fungsinya semua. Allah menciptakan 7 lapisan yang ada di langit, yaitu yang di dalam lingkaran itu berlaku hukum gravitasi. Setelah di luar di lapisan al-mahfuz itu nggak berlaku hukum gravitasi. Kalau seandainya berlaku hukum gravitasi yang ada di luar lapisan kedua, ketiga, itu kesedot semua ke bumi. Waduh, udah kiamat. Makanya Al-Quran bilang di sini surat 22 ayat 65. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang di bumi dan kapal yang berada di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi. Oke lah kita teorikan ini, yaitu lapisan atmosfer itu berfungsi sebagai lapisan yang ada untuk gravitasi. Di luar itu nggak ada. Ya. Oke. Kalau di luar itu ada kesedot sama yang di bumi, ya udah hancur bumi. Ya. Nah, jadi sekali lagi udah jelas. Dan udah jelas lagi yaitu Newton ini sama Al-Quran dibilang deh, alah lu cuma tidur-tiduran ketimpuk ini aja bikin teori. Al-Quran udah bilang goyangkan kurma itu udah. Ya, sekarang pertanyaan saya. Nah, apa eh, eh, Maryam ini lahirnya lebih duluan mana daripada Newton? Newton tuh generasi belakangan. Ya, Maryam udah buktiin teori gravitasi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, sudahlah, berteorilah kita dengan teori Al-Quran aja. Ya, jangan-jangan Newton itu apa ikutin Al-Quran, tapi menerjemahkannya salah. Nah, sekarang kita lihat nih, ini matahari, ini bumi kecil sebesar pasir. Pertanyaannya, benarkah bumi ini mengelilingi matahari atau bumi ini diam, matahari mengelilingi kita? Ya, sekarang kita lihat, kita uji. Ya, yang mana sih yang sebetulnya bergerak? Ya, Al-Quran udah bilang nih, Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Datangkanlah wahai Namrud dari barat. Jadi sebetulnya yang bergerak mana? Matahari kan? Akal sehat menolak bumi mengelilingi matahari. Seandainya bumi berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan, harus kecepatannya 107.500 km per jam. Artinya sama dengan kecepatan 39 kali lipat kecepatan pesawat tercepat di dunia yang hanya mampu melaju 2.750 km per jam. Seandainya benar demikian, niscaya tidak ada lagi kehidupan di dunia. Karena semua benda terpental berbenturan atau penuh dengan goncangan. Andai benar bumi melakukan gerakan revolusi, memutar, pastilah orang yang melompat jatuh ke tepat di bawahnya. Ya, misalnya dia melompat nih, sekian detik, ya, atau tempat lokasi itu lompatnya itu kan udah berubah. Karena bumi bergerak nih cepatnya. Yang tadinya kita lompat sekian detik, nanti mendaratnya di mana? Ya di Sumatera, di Eropa, ya kan? Karena bumi yang berputar. Ya, atau ada pesawat terbang nih, ya dengan kecepatan sekian, bumi berputar, dia nggak pernah nyampe nih ke tempat asalnya, ya nyampe paling di tempat apa? Ya entar di Eropa, karena nggak keubar kecepatan dia sama kecepatan pesawat dia sama kecepatan bumi yang berputar, ya. Nah, jadi kalau simpulannya apa? Banyak teorinya yang salah. Akhirnya, kenapa begitu? Namanya yaitu orang penganut heliosentris, yaitu matahari yang berputar, itulah orang yang menganut dewa matahari. Ya, kita ngikutin terus nih. Ya, pendapat dewa matahari yang harus lebih berjaya. Wah, akhirnya nggak sadar kita apa? Kafir. Ya, kita akan lihat nih. Oh, dari Al-Quran ini, karena dia berkembang terus, suatu saat kita nggak akan bisa melihat planet
kita nggak akan melihat bumi. Ya, sekarang kita bertanya, benar nih. Ternyata dia berkembang sampai keseimbangan. Setelah itu udah nggak berkembang lagi. Ya, nggak berkembang lagi. Dan setelah itu, ya, dia justru akan memperhitungkan masa jayanya dia itu kapan. Sama seperti manusia, yaitu setelah mengembang, dia berputar, jadi lemah, dia akan mati, segala macam. Diistilahkan sebagai namanya, kalau bintang mati itu the black hole. Ya, nah sekarang kita lihat lagi. Ya, semuanya ini bisa ini sama Al-Quran. Ya, ini dari perkembangan astronomi kita udah banyak dikibulin. Ya, apalagi perkembangan dunia kedokteran, apalagi perkembangan filsafat, apalagi perkembangan segala macam. Ya, nah, jadi kesimpulannya kita nggak tahu, kita lagi dikibulin karena kita tidak belajar sekali lagi Al-Quran. Padahal Al-Quran tadi udah dibilang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Buat satu surat atau bantah yang ada di Al-Quran itu, kumpulkan seluruh orang pintar dunia, pasti nggak sanggup. Surah 40 ayat 56, bacain dah dulu. Surah Ghafir ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Sadaqallahul Azim. Nah, terus 40 ayat 69, apakah kamu nggak perhatikan orang-orang yang selalu membantah kalimat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Ya, jadi udah jelas. Ya, hanya dengan Al-Quran kita bisa koreksi, bisa lihat pendapat mereka yang salah semua itu. Ya, pertanyaannya Al-Quran ketinggalan zaman nggak? Enggak, enak aja. Kalau ada ulama yang bilang, apa ketua NU bilang, ini sekarang ketinggalan zaman, dia otaknya yang ketinggalan zaman. Ya, nah, jadi udah jelas. Ya, terus ini kita lihat, kita selalu berteori dulu adalah teori yang namanya generasio spontanea, yaitu teori abiogenesis, yaitu bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Tanya benar nggak nih? Enggak. Ya, dibikin teori ini, sepotong daging yang busuk muncul rara. Aristoteles berkesimpulan bahwa rara tersebut berasal dari daging yang busuk. Ya, terus teori Needham yaitu memanaskan kaldu dalam labu namun tidak sampai mendidih, lalu kaldu dibiarkan dan menjadi keruh sehingga sudah berisi mikrobia. Ya, sekarang pertanyaannya, emangnya dia menumbuhkan mikroba? Emangnya dia menumbuhkan bau busuk ini untuk menjadi larva segala macam? Enggak, semuanya itu kekuasaan Allah. Ya, semua kekuasaan Allah. Bukan manusia disimpulkan itu berasal dari barang busuk. Ya, nah ini salah lagi. Nah ini dibilang nih teori yang namanya teori panspermia, yaitu tanah yang mengandung sperma itu sekali lagi karena ada benturan dari apa komet atau meteor. Waduh, kalau betul meteor itu jatuh ke daerah Sumatera, Sumatera aja yang punya laki-lakinya yang punya sperma ya. Yang lain nggak ada sperma, mandul semua. Kan bukan begitu. Ya, karena pemisahan kalaupun ada dari tanah di situ ngandung sperma dari tanah planet ya itu karena memang Allah udah ngasih tahu memang manusia itu dari tanah. Jangan berkesimpulan bahwa oh ini sperma ini dari planet. Ya, aneh lagi. Ya Allah, sampai berjenggot-jenggot. Ya, terus udah gitu teori manusia dari monyet. Ya, nggak ada. Yang jalan dengan kaki 4 sampai dia berdiri segala macam itu udah ditentuin. Semua berasal dari air nih. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya. Sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sebagian yang berjalan dengan 4 kaki.
Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi dari 4 kaki kemudian berdiri jadi manusia, enggak. Itu gara-gara ngambil kesimpulan, yaitu manusia jadi monyet nih, gara-gara hukum sabat nih. Ya, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antaranya mereka ada yang jadikan kera dan babi. Nanti dibilang dari babi lagi. Manusia dari babi lagi. Ya, nah jadi sekali lagi ya, hanya dengan Al-Quran. Ya, terus kita bikin teori lagi, teori amburadul lagi, yaitu teori hak paten. Ya, padahal Al-Quran nggak boleh. Ya, dibikin hak paten. Saya cari itu hak paten. Oh, ternyata setiap tahun harus diperbarui, keluar duit lagi. Kalau enggak, hak patennya akan dicabut ini. Sial. Kita yang bikin begini, kita yang harus bayar duit, kita yang harus, mendingan saya orang semuain supaya tahu. Sehingga akan menjadi kelipatan 1 jadi 10 al-an'am. Ya, apabila berbuat kebajikan akan aku kelipatan jadi 10 Loh, atau ini kok hidup ini jadi saya? 7 atau tujuh Ini ratus. kok nggak Ya, merah? Kan kalau harusnya merah. tolong diinin. Ya, nah ini yang sering kita ikutin nih. Kita ikutin lagi hak paten. Padahal nih kata Allah, kalau kamu mau transfer ilmu itu, ya akan aku jadikan 1 jadi 10 atau 700. Makanya saya selalu bilang ya kalau ada, maaf sekali lagi, orang yang pelit untuk transfer ilmu, ngapain saya mau belajar? Ya, mendingan saya belajar sendiri, saya olah. Saya akan niru Mister Google. Mister Google itu tanpa pamrih 24 jam, kapan aja bisa dibuka. Ya, seharusnya seorang guru ini seperti Mister Google itu. Ya, nah kita ini suruh hidup mewah, segala hal untuk hidup mewah, nggak peduli dari utang segala macam. Ya, nah sekarang kita ada tawaran dari uang yang kita pinjam, ya sebaiknya kita apain sih? Bangun dulu lah fasilitas kesehatan, bangun dulu fasilitas pendidikan, nggak usah infrastrukturnya yang kita bangun. Dan ini udah dicoba nih dulu zaman Tiongkok, sampai orang dibunuhin banyak untuk bangun infrastruktur. Akhirnya apa? Jebol semua. Ya, dengan alasan dulu untuk mengembangkan supaya ada nggak penetrasi sama musuh-musuhnya yang ganas-ganas. Ya masuk aja di iniin. Ya, sama sekarang dibangun, tapi kita utang ribuan triliun. Ya, ngapain? Ciptakan dulu generasinya secara bertahap, yaitu kesehatannya bagus, orangnya pintar-pintar semua, 5 tahun atau 10 tahun ninggalin, udah tenang. Ya, mungkin terpilih lagi kalau seperti itu. Ya, nah ini yang harus sekali lagi diinikan. Ya, karena apa? Patokan segala keberhasilan itu bukan kemajuan, bukan yang mewah-mewah segala macam, tapi patokan segala kemajuan itu adalah takwa. Patokan yang paling hebat itu adalah takwa. Patokan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Pada saat itu ya, jenderalnya Romawi datang mau bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Mana saya pengen lihat sih orang yang begitu hebatnya sehingga kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia jatuh tunduk semua. Ya, nah jadi akhirnya apa? Ya, ketemu nih sama Umar. Umarnya lagi tidur di bawah pohon korma, ya, lagi tidur di bawah pohon korma. Bayangin, oh pantesan aja ini penakluk seluruh dunia kalau begini. Tidur dengan tenang, nggak ada rasa takut. Sementara raja-raja di Romawi tidurnya di rumah yang mewah, bergelimang harta, bergelimang pesta pora. Gampang ditundukin. Ya, nah ini yang kita harus bangkitkan sekali lagi. Kita jangan mengikuti gaya mereka. Ya, nah ini kita lihat nih. Ya, Nabi Sulaiman, dia pakai akalnya. Ya Allah, saya kan udah bisa nundukin ini binatang. Saya udah bisa nundukin
jin segala macam. Ya, saya pengen coba kekuasaan saya, bisa nggak saya pengen lihat seberapa ininya saya kuat untuk untuk memberi makan untuk makhluk hidup. Kamu nggak akan sanggup ya Sulaiman. Ya, akhirnya apa? Dibikin tuh. Ya diciptakan padanya gunung-gunung segala macamnya. Nah, Allah ini udah bilang nih, dia waktu itu dia bikin itu sepanjang 2 kali Sumatera. Jejer makanannya tuh habis sekali ini dengan ikan paus nun. Kali santap udah habis. Masih lapar nih ikan paus nun. Langsung pingsan Nabi Sulaiman. Ya, makanya dibilang, aku tuh udah menciptakan hitungan sempurna makanan itu cukup bagi seluruh makhluk bergerak yang ada di alam ini. Udah dihitung. Ya. Nah, seharusnya apa? Hitungan ini ya kita lihat. Misalnya kita hobi makan apa? Daging ayam. Kok ayam nggak pernah habis ya? Ya, kita hobi makan apa? Buah-buahan apa? Telur. Kok telur nggak pernah habis ya? Mau telur bulu puyuh ada, telur ayam ada, ya. Kok nggak habis nih? Bagaimana Allah menghitungnya nih? Bagaimana kelipatannya nih? Kayak saya ngitung kelipatan buah-buahan. Oh, pantas kalau begini, nggak pernah habis. Ya, bahkan dalam waktu nggak sampai 2 tahun aja semuanya terpenuhi, berlebih. Ya, jadi segala macam kita bikin teori nih orang Yahudi, namanya teori supaya kita nggak kelaparan, namanya teori teori apa? Depopulasi. Jadi orang-orang kualitas saja yang dihidupin. Atau dia punya ide teori apa? Yaitu dibikin manusia ini jadi kerdil. Jadi makannya sedikit, akhirnya film film apa dan namanya dong? Film apa? Hmm. Manusia kerdil film apa namanya? Kurcaci itu dok ya. Apa? Yang kurcaci itu ya. Iya, yang kerdil. Aduh, gue lupa namanya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya salah lagi kita ikutin seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat nih ikan paus nun itu katakan lebarnya 10 Sumatera nih. Ya, dia mencoba nih bikin itu nggak bisa. Ya, selebar 1 bulan perjalanan menggunakan kuda habis semua. Ya, hanya dengan 1 ekor paus nun. Ya, dia Nabi Sulaiman nih melebatkan yaitu jin, terus binatang-binatang, ya nggak bisa. Saya akan bertanya nih, kok sama Al-Quran bisa ya? Apa sih teorinya? Saya cari itu. Oh begini, ketemu. Ya, jadi kita jangan mengikuti pikiran yang melantur dan menduga-duga. Ya, pikiran yang seperti sudah dijelaskan di banyak kalimat Al-Quran supaya manusia lebih mengutamakan kalimat Allah supaya tidak tersesat. Ada yang bilang ya, dibilang Allah miskin, dibilang Al-Quran ketinggalan zaman, dibilang Allah mempunyai anak, dibilang Rasulnya gila, dibilang kematian bisa diperpanjang, dibilang tidak mungkin manusia dibangkitkan, dibilang musibah bisa dicegah, dibilang bahwa semua terjadi dengan sendirinya karena usaha manusia nggak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat di Al-Quran nih, ada nggak nih? Betul nggak statement yang ngawur gini? Ngawur semua statementnya. Ya, karena semua itu terjadi karena pikiran manusia terbatas. Karena takut untuk mempertanggungjawabkannya atas perolehan di dunia ini dibikin teori. Oh, nggak mungkin dibangkitkan. Nggak mungkin di ini. Nah, mana kita gali yuk kuburan ini. Ini kan tulangnya udah hancur. Udah nggak kebentuk lagi. Dagingnya udah nggak ada. Oh, gampang bagi Allah mah. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu surat Al-Baqarah 28. Tadinya nggak ada, jadi ada, kemudian mati, kemudian jadi ada lagi. Itu wajar, gampang itu. Makanya dibilang sekali lagi, ya,
Mereka tuh membaca Al-Quran itu sepotong-sepotong sehingga mengolok-olokkan. Ya, dibikin teori macam-macam. Ya, dipitnah Al-Quran itu, yaitu terutama ayat mukamatnya, surat 3 ayat 7. Karena dia nggak tahu tawil mimpinya, ambil sepotong-sepotong dipitnah kalimat Al-Quran. Padahal kata Allah, orang yang berakal dan berilmu dalam akan tahu ya kalimat Al-Quran itu seperti apa hebatnya. Yaitu, jadi dia menghina Islam, yaitu orang yang mengolok-olokkan menghina Allah dan Rasulnya, agama Islam, malaikat, atau para ulama karena ilmu yang mereka miliki, atau menghina salah satu syiar dari syiar-syiar Islam seperti sholat, zakat, puasa, tawaf, dan segala macam, atau menghina masjid, ajan, memelihara jenggot, atau sunnah-sunnah Nabi, ya, dan syiar-syiar agama Allah pada tempat-tempat yang disucikan dalam keyakinan Islam, serta terdapat keberkahan padanya, maka dia telah kafir. Ya, kalau kita ikut mengatakan bahwa Al-Quran itu ketinggalan zaman, Al-Quran itu harus direvisi, ya, ucapin lagi 2 kalimat syahadat. Ya, terus. Ya. Manusia itu ilmunya terbatas. Tidak bisa melihat yang tersurat dan tersirat. Apalagi melihat masa lampau. Apalagi melihat masa akan datang. Melihat masa kebangkitan dan pertanggungjawabannya. Tidak bisa. Kecuali dengan apa? Al-Quran. Makanya tidak salah di Al-Quran tertulis mereka mengetahui yang lahir tanpa dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lupa, nggak tahu sama sekali. Ya, kehidupan semesta alam adalah sebuah keterhubungan maha besar yang meliputi segalanya. Selamanya hidup ini adalah tentang keterhubungan yang dijalin oleh Allah, bahkan jantung dan otak kita pun bekerja persis sesuai keterhubungan yang dibuatnya. Ya, alam itu sama yang ada di tubuh manusia hampir sama prinsipnya. Ya, ada yang misalnya dibilang nggak mungkin dibangkitkan, gini aja lah, kalau lu nggak mungkin dibangkitkan, coba deh surat 7 ayat 57. Bagaimana Allah menghidupkan pohonan yang udah mati. Seperti itulah kamu dibangkitkan. Ya, surat 50 ayat 11 sama seperti itu. Ya, dikatakan Allah lagi lebih gila lagi itu mempunyai anak. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah. Hampir saja bumi terbelah. Gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Dan mereka berkata, orang Yahudi yaitu mempunyai Uzair sebagai putra Allah. Nasrani itu sebagai putra Allah. Orang musyrik, malaikat, anak perempuan Allah. Ya. Nah, jadi ya apalagi surat 53 ayat 19 baca dong. Mereka menganggap ya itu Lata dan Uzza itu sebagai anak Allah lagi. Baca dong 53 ayat 19 dong. 53 ayat 19 surah An-Najm ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza? Sadaqallahul adzim. Ya, menganggap Lata dan Uzza sebagai anaknya ya. Lanjut. Dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah. Apakah Ya. pantas untuk kamu? Iya, ya kamu bisa jawab. Nah, Anak perempuan Allah. jadi ilmunya macam-macam deh. Ya, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, anak Adam telah mendustakanku dan tidak pantas baginya berbuat seperti itu. Dia mencelaku dan dia tidak pantas baginya seperti itu. Adapun pendustaannya, ia berkata, ia tidak akan kembali padaku, padahal dia telah diciptakan olehku. Jika dibandingkan penciptanya pertama kali dengan pengembaliannya, sangat mudah untuk mengembalikannya. Adapun pencelaan yang kedua, ia berkata, Allah itu punya anak. Padahal aku adalah Al-Ahad, Maha Esa, As-Samud, tempat bergantung setiap makhluk. Aku tidak beranak dan tidak diperanakan.
Tidak ada yang semisal denganku. Tidak ada suatu pun yang lebih sabar dari bentuk disakiti yang ia dengar dari Allah. Mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Meski demikian, Allah masih memaafkan mereka dan tetap memberikan mereka rezeki. Ya, terus ya. Jadwal mati menurut dia bisa diturun, bisa dimundurkan. Enggak. Ya, walazi khalaqakum min tin summa qad azalum wa azalum sama indahu antum tantarun. Ya, surat 6 ayat 2. Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematian dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan apabila telah tiba waktunya, kata Allah, ya, tidak ada satupun yang bisa memajukan atau mengundurkan sedetik pun. Walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun, walaupun kamu ya ditahan oleh ventilator, walaula iza balagatil hulqum, cobalah kamu tahan nyawa itu sampai di tenggorokan, nggak ada yang bisa. Ya, nah, oh ada yang bisa nih, bisa dicegah, ya kematian bisa dicegah asal kita nggak ikut perang, kita nggak ikut ini atau kita buat gennya segala macam, nggak bisa. Ya lihat aja kejadian kayak orang lagi anak-anak tidur lagi nunggu di halte bus, ya ada bus nyelonong mati ya. Bu Eti tolong dimut Bu Eti. Ya terus ada gitu naik kapal nih mati, lihat aja Marisa mati, udah waktunya mati. Ya kita jangan berteori oh teori diracunin teori ini udahlah ya dilawat di ini di ventilator, mati-mati aja. Ya, orang-orang kafir pada bilang, oh coba kalau kamu nggak pergi perang nggak mati kamu. Oh kalau kamu nggak naik pesawat mati. Yang udah daftarnya mati di situ karena kecelakaan atau apa, pasti dia datang ke situ. Ya, terus ya dibilang musibah bisa dicegah nggak bisa karena itu udah ada program orang waktu Allah. Ya, kalau itu program orang waktu Allah, udahlah kita jalanin aja lah. Ya, sehingga Allah menjadi saksi, Rasulullah menjadi saksi, orang beriman sebagai saksi. Usaha apapun jalankan, tapi sesuai janji di waktu sholat. Karena apa? Ya, karena cita-cita apapun itu semua seizin Allah. Ya, seizin Allah. Jadi kalau seizin Allah pakainya yaitu sesuai dengan filosofi Al-Quran. Ya, musibah adalah pelajaran. Bukanlah yang diinginkan dari musibah itu adalah untuk menyiksa kita. Namun sesungguhnya kita diberi musibah itu untuk dididik agar kita mengambil hikmah dan pelajaran akibat dari perbuatan kita. Ya, terus ini kita lihat nih, kita nggak mungkin dibangkitkan. Ya? Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Tidak ada yang dirasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanya menduga-duga. Ya, ini Al-Quran udah dijelasin. Nggak mungkin kita dibangkitkan. Kata Allah gampang. Ya, jadi apa mereka bilang? Ah, itu kan ilmu nakut-nakutin aja dari dulu sampai sekarang itu kita dibangkitkan untuk ditakut-takutin. Terus kita disidang. Terus sudah gitu semuanya akan berbicara. Ah, itu ilmu nakut-nakutin. Itu kata orang kafir, orang yang nggak percaya Islam. Ya, tapi ini adalah yang dikatakan di Al-Quran kebenaran mutlak. Sekarang kita cek nih orang bule pengen lihat. Oh ini mungkin dari surat 56 ayat 86 ayat 6 sampai 8 yaitu kita akan dibangkitkan melalui sulbi karena asalnya itu sperma itu dari tulang sulbi. Diteliti ya. Ternyata apa? Ya, semua bagian tubuh anak-anak akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi. Yang darinya ia mulai diciptakan dan darinya dia akan dibangkitkan. Ya, ternyata diteliti ini tulang sulbi ini walaupun dihancurkan,
karena dia fungsinya sebagai bakat benih. Ya, begitu ditaruh lagi, dia akan tumbuh benih. Begitu juga kode genetik ini, kode genetik tentang fingerprint. Semuanya udah ada untuk bangkitkan kita, semuanya udah siap. Ya, terus kita lihat nih, ya Stephen Hawking nggak percaya bahwa adanya Tuhan. Dia mengatakan bahwa apa Tuhan itu adalah ilmu pengetahuan. Hugh Hefner ini pemimpin majalah redaksi Playboy, ya. Wow, dia macam-macam berteorinya. Ya, sekarang pertanyaannya, ya kayak Brad Pitt nih. Brad Pitt ini kena say pankreas. Pasti kehidupannya orang kaya lah, ya. Udah ini segala macam. Kenapa bisa terjadi di dia? Ya Allah, alam nggak ada yang tahu. Apakah kena minum minum alkohol segala macam? Nggak tahu, itu hanya teori aja. Ada orang yang minum alkohol juga bisa kena. Ya, terus. Nah, orang lihat nih. Makanya segala penciptaan dan ini adalah milik Allah. Ya, jadi kita nggak boleh ngaku-ngakuin. Ya, emang ini bisa di stop? Enggak. Ya, semuanya ini kita cuma naruh itu berkembang segala macam sampai dia tim sempurna bayinya, terus lahir mati karena kelilit tali pusatnya segala macam. Emang bisa dicegah? Lilitan tali pusat, oh kita berteori nih, oh ini karena kurang putarannya, ini segala macam. Ya boleh-boleh aja, ya boleh-boleh aja. Jadi kita nggak boleh ngaku-ngakuin. Karena kalau kita ngakuin itu adalah hasil karya kita, tanpa seizin Allah, ya, kita bisa nih, ini. Ya, Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya udah, kafir lagi kita. Karena sekali lagi Al-Quran ini adalah ilmunya Allah, ya, yang mengetahui rahasia langit dan bumi, ya. Terus sudah gitu dibuat dengan banyak perumpamaan. Nah, perumpamaannya ini kita gali untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan sangat sempurna. 41 ayat 52. Ya, katakanlah bagaimanapun walaupun jika datang dari sisi Allah kemudian kamu mengingkarinya, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Ya, jadi ini dari Allah ilmunya mutlak. Ya, siapa yang lebih sesat nanti? Ya kita sendiri. Ya, jangan katakan sulit, katakan saja belum mau. Di antara yang kerap mengalihkan kaum muslimin dari tadabbur Al-Quran, keyakinan mereka bahwa tadabbur dan memahami Al-Quran itu sulit. Terlebih beberapa fanatik belakangan menggoreng retorika sembari mengatakan mana mungkin seorang bisa memahami Al-Quran begitu saja. Suatu kalimat bersayap yang kurang dipikirkan pengucapnya sehingga berdampak pada pesimisme penyimak. Ya, bisa semua. Karena Al-Quran itu ada rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita sudah sadar itu, ya jangan kita menunda-nunda. Ayo belajar loh. Ya, telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan selalu bermain-main, selalu menunda-nunda. Padahal kita lagi menuju berjalan kepada kiamat dunia atau kiamat secara menyeluruh. Makanya Allah bilang belum tibakah waktunya orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah, mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Ya, janganlah mereka berlaku seperti orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka selalu melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik, yang tidak memakai seluruh filosofi penyelesaian masalahnya berdasarkan Al-Quran. Ini kita lihat. Ya, tanda-tanda misalnya ialah kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Ya, kita lihat terbukti. Ya, kalau saya pribadi, oh ini kapal seperti gunung-gunung nih. Ya, dari kalimat ini, oh saya di ini surat tadi 57 ayat 25 dengan besi. Bisa nggak besi untuk membuat kapal segede gunung? Bisa nggak dari besi ini saya bikin, yaitu surat 16 ayat 81 bangunan pencakar langit? Bisa. Bisa nggak dari ini saya bikin pesawat terbang? Bisa. Ya.
Jadi kalau dari sini kita nggak banyak waktu terbuang, ya. Kita banyak waktu yang kita bisa selamatkan, ya. Layakkah prinsip Al-Quran mengikuti manusia, ya? Jadi kita harus memutuskan perkara itu satu, yaitu dengan Al-Quran. Jangan sekali-kali mengikuti pendapat mereka. Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini agamanya? Terus, ya, siapakah yang lebih jolim tadi? Udah dikasih buku petunjuk yang hebat, buku yang petunjuk yang tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan, buku petunjuk yang energinya sangat luar biasa, yang takut diterima oleh alam ini. Masih kita memilih nih. Sedangkan ini miliknya Allah. Kita tinggal di buminya Allah. Kita dikasih rezeki sama Allah. Kita semua tubuh ini mengikuti hukum Allah. Kenapa kita nggak mau ngikutin? Siapa yang lebih zolim? Ya kita sendiri. Jangan disalahkan Allah. Ya, terus ya kebenaran telah datang, kebatilan pasti akan. Ya, Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya. Walaupun orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Ya, surat 17 ayat 81. Katakanlah kebenaran telah datang. Sungguh yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Kalau seandainya kita mengerti Al-Quran ini, ya Don ya, yang Ya, namanya kita pakai obat mahal yang harganya berapa Don? Sekarang yang terakhir ini Don, 100 juta lebih ya Don ya. Per bulannya ya, Don ya. Nggak laku itu obatnya. Ya, tapi kan kita diapain Don? Mau nggak naik pesawat luar negeri VIP? Spanyol. VIP, tinggalnya juga pakai 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 keretanya juga VIP, tidurnya di hotel VIP, tapi kita menghancurkan bangsa kita sendiri nanti dulu. Ya, kunci untuk mengetahui yaitu yang tadi Don. Hmm. Ya, kunci untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan sesungguhnya siapa saja yang bertakwa pada Allah dengan cara melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, dia akan diberi taufik untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan. Terus, ya, rezeki nih. Kita udah dikasih tahu nih, wahai orang beriman, ya janganlah mencari rezeki yaitu dengan cara yang batil kecuali dalam perdagangan. Ya orang orang bule, orang-orang yang percaya, ya untuk mendapat rezeki ini pakai dengan yang supaya yang apa dan yang sederhana tapi dengan cara banyak yaitu dengan cara menipu manusia. Ya, itu yang dilakukan Yahudi. Ya, menakut-nakutin segala macam. Pertanyaannya, kalau seandainya rezeki itu banyak untuk mereka dengan cara nakutin, ngapain sih? Orang kita makannya cuma satu piring, pakai baju juga cuma satu. Untuk gaya hidup, ya itu salah sendiri kita. Gaya hidup yang menuju ke neraka ya silakan aja. Ya, sekarang kita lihat nih, apakah kekayaan, kekuasaan, alat kedokter canggih, orang pintar di kedokteran dikumpulkan akan bisa menunda kematian? Kalau semuanya tidak bisa dan tidak ada manfaatnya, haruskah itu yang diuber dan dibangga-banggakan? Ya, maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke kerongkongan? Kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat padanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ya, ya. Cobalah tahan. Ya, ramalan kedatangan Nabi Muhammad diketahui oleh pendeta Buhaira. Pendeta tersebut berkata, inilah Tuhan manusia. Inilah Rasul alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat alam semesta. Pemikir Quraisy berkata, apa dasar kamu wahai Buhaira? Dia berkata, waktu kamu meninggalkan Aqabah, maka tidak ada batu dan pohon kecuali semuanya bersujud padanya. Dan mereka berdua itu tidak pernah bersujud kecuali untuk seorang nabi. Dan saya mengenalnya dengan tanda kenabian di bawah pundaknya, seperti buah apel. Ya. Kemudian pendeta tersebut memberi nasihat agar tidak membawa Nabi Muhammad ke Romawi. Karena kalau
mereka melihat Muhammad, mereka pasti mengenalinya dan akan membunuh. Ya, dia cuma melihat dari tanda-tanda di Taurat aja, dia bisa tahu. Jadi sekali lagi, semua program yang ada di Al-Quran itu tidak sia-sia. Kesulitan ada kemudahan, baik bagimu belum tentu baik bagi Allah dan sebaliknya. Rahmat bagi seluruh alam. Simbiosis mutualisme yang luas. Bila berhasil dapat surga dunia dan akhirat. Bila gagal dapat dunia dan tidak dapat akhirat. Bila dunia berhasil, akhirat tidak dapat. Ya, oleh karena itu jalankanlah secara istiqomah. Hanya mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Terus, ya, dari Anas bin Malik menceritakan suatu hari Rasulullah melayat seorang yang akan meninggal dunia. Rasulullah bertanya kepada orang itu, bagaimana kamu mendapatkan dirimu sekarang? Ia menjawab, aku dalam keadaan harap dan cemas. Mendengar jawaban laki-laki itu, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul dalam diri seorang dua perasaan ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan menenangkan dari apa yang cemaskan. Sungguh satu tingkat kewaspadaan hamba Allah yang tertinggi bahwa ia senantiasa khawatir dan cemas akan murka dan ancaman ajab Allah. Dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepadanya. Taatlah kepada Allah dan Rasul, berhati-hatilah jika kamu bertahan. Kewajiban Rasul itu menyampaikan, janganlah merusak kamu amalanmu. Jadi kita waspada terhadap kemaksiatan, waspada terhadap musuh. Insya Allah kita akan selamat. Terus ya, waspada dan istiqomahnya selalu. Apapun gelombang cobaan yang menerpa, apapun gelombang kenikmatan yang diperoleh, apapun gelombang jabatan kenikmatan yang diperoleh, apapun panca indera yang telah diberikan, apapun anak dan istri yang diperoleh, apapun ilmu yang kita berikan, hingga kita istiqomah sampai akhir ajal menjemput. Ya Tuhanku, balikanlah aku dalam keadaan suci, seperti Engkau mengeluarkan aku dalam keadaan suci. Jadikanlah apa yang ada di dunia ini untuk dapat menolong. Terus, ya, jangan menyepelekan petunjuk Al-Quran. Jangan menyangka cobaan dunia ini adalah jelek dari Allah. Sebagaimana Adam dibisikkan dengan bisikan kebalikannya. Setiap yang disuruh Allah adalah untuk kebaikan di dunia dan akhir. Setiap yang diberikan Allah semuanya adalah cobaan untuk menggapai sesuatu yang lebih nikmat. Kelolalah cobaan dunia ini menjadi suatu rahmat bagi diri sendiri, keluarga, dan seluruh alam. Ingatlah seluruh buku petunjuk Al-Quran yang istimewa yang menggoncangkan seluruh arsy, menggoncangkan seluruh alam dunia dan alam langit beserta seluruh isi keduanya, yang menggoncangkan seluruh isi penduduk dunia dan bersedia untuk ditiru atau dibantah. Tapi kamu pasti tidak akan sanggup meniru atau membantah seluruh kalimat Al-Quran. Oleh karena itu takutlah api neraka yang telah menunggumu dengan segala tambahan isinya. Ingatlah neraka bukan tujuanmu. Surgalah yang telah hilang itulah tujuanmu. Jalankanlah secara kafah. Samina wa atona dan istiqomah. Ingatlah yang surga yang hilangmu sedang menunggumu. Sedang menggapai, melambai, memberikan tawaran tidak terhingga bagimu yang dicoba. Tetaplah bersabar di dalam segala cobaan dunia. Jadikanlah duniamu sebagai surga yang hilang, yang kau belum gapai dengan petunjuk filosofi Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya dok, itu di surat Ar-Rahman ayat 17. Dialah Tuhan kedua tempat terbit matahari pada musim panas dan musim dingin. Dan Tuhan kedua tempat terbenam matahari pada kedua musim itu. Ini maksudnya ya dok? Mataharinya tuh pada musim panas sama musim dingin itu. Semua itu adalah dalam kekuasaan Allah. Mau musim dingin, mau musim panas, mau musim apapun, mau yang ada di langit, mau ada yang di bumi, semuanya yang mau masuk
amal baik, amal buruk, surat 34 ayat 23, itu semua dalam kekuasaan Allah. Ya, makanya Allah bilang di surat 7 ayat 54, alalahul aku wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Segala penciptaan, segala urusan itu adalah milik Allah. Ya, Ya, Dok. penciptaan apa? Masa dingin, masa ini, penciptaan yang sakit, penciptaan ini, penciptaan semua itu urusan Allah. Jadi selesaikannya yaitu dengan Al-Qur'an. Alajija isa sobat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dariku, selesaikan, kembalikan kepada aku. Ya, kurang lebih gitu ya, Bu Sri. Tapi termasuk juga kayak surga ya, Dok ya? Ya iyalah, surga punyanya Allah. Jiwa ini punya Allah, membangkitkan itu kekuasaan Allah. Semuanya ini, ilmu kita juga dapat ilmu karena dikasih izin sama Allah. Tapi kita ngaku-ngakuin. Padahal apa? Dikasih ilmu yang begitu hebat. Tugas makin berat nih kita nih. Dikasih anak yang begitu lucu-lucu. Tugas makin berat kita nih. Dikasih jabatan sama Allah. Oh, bukan, jangan enak dulu. Itu tugas makin berat. Makanya Allah bilang di surat 23 ayat 55 57. Janganlah kamu menyangka bahwa saya kasih harta dan anak itu bertanda aku baik bagimu. Orang yang beriman itu akan menjawab dengan sangat hati-hati. Jadi tugas kita makin berat. Ya, Iya, Dok. kayak saya ngerti Maksudnya apa. yang di surat 55 di surat 55 ayat 62 itu kan ada selain dari kedua surga itu ada dua surga lagi, itu maksudnya gimana, Dok? Dua surga lagi itu kan sesuai dengan tahapannya. Ya, ada yang tahapannya misalnya yang penduduk yang generasi yang zaman-zaman Rasulullah itu, ya, yaitu generasi pendahulu, tempatnya tinggi lah. Ya, yang jalanin, ya, walaupun gak apa berusaha tapi males-malesan, tapi berusaha memperbaiki diri, ya tempatnya ya macam-macam lah. Jadi kita yang capai surga yang tertinggi nih, yang bersama Rasulullah kalau bisa. Itu surat 4 ayat 69, bacain ya, Dok. Surat berapa, Dok? 4 ayat 69. 69. Surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang saleh, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sadaqallah. Kalau kita di level seperti itu kan asik. Cuman ngikutin aja kok gayanya Rasulullah, gaya sahabat Rasulullah. Mau nggak kita ikutin? Yang kita ikutin, insya Allah kita selevel. Insya Allah. Bisa melihat wajah Rasulullah. Oh, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Yang mana sih Abdurrahman bin Auf? Yang mana sih Bilal? Yang begitu hebatnya. Begitu 14 abad tetap jadi omongan yang sampai sekarang ini. Ya, nah itu yang kita harus tiru. Insya Allah kita akan sama nanti. Ya, makanya Allah bilang di surat 50 berapa? 56 ayat 7 sampai 10. Baca deh dong. Nanti kita dibagi atas 3 golongan nih. Satu golongan yang zaman dahulu, satu golongan kanan, golongan kiri. Ya, bacain dong. Surah Al-Waqiah ayat 7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu atau beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Sadaqallahul azim. Ya, orang yang bertransaksi semua waktu zaman Rasulullah ini, orang yang dekat-dekat sama Rasulullah bertransaksi seluruh harta dan jiwanya ini dengan ikuti Rasul, ikuti perintah Allah. Ya. Nah, kalau kita mau seperti itu, mau didudukan sama, surah 4 ayat 9 tadi, contoh ya Rasulullah sama sahabatnya. Nggak ada jalan lain. Kalau enggak, yang pulang kita ditaruh di inilah, apa, kasarnya di pelataran sorga lah. Jadilah.
Ya, terima Ya, Dan, kasih ya? dok. Iya. Ya, terima kasih dok. Di terasnya dong, Nah, di teras surga. teras surga. Yuk, tanya lagi. Yuk, tanya lagi yuk. Nggak apa-apa, tanya lagi. Ya, jadi kalau kita udah tahu gini, kalau kita udah tahu seperti ini, kita kan bisa tahu nih, oh mana nih yang saya lagi diiniin, mana ini. Ya, dengan kita melatih terus seperti itu, insya Allah kita akan dikasih petunjuk sama Allah. Oh, sialan, saya dikibulin nih. Oh, begini nih, ternyata begini. Oh, ternyata yang dibilang orang profesor-profesor itu yang udah rambutnya gondrong-gondrong, segala macem. Ya, jidatnya pada botak, segala macem. Oh, begini cara analisanya. Bisa gue juga, hanya dengan Al-Quran. Ya, nah itu yang kita harus latih. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Pak Kurnia pengen nanya bahwa umat Islam itu umat terbaik yang telah diciptakan. Itu kan sebenarnya sudah terbukti ya dok. Pada Iya, saat zaman keemasan Islam. Gitu. iya. Pada zaman keemasan Islam itu yang hampir berkisar sekitar 500 tahun itu ilmu pengetahuan terjadi dalam dunia Islam di Timur Tengah, sementara orang-orang Eropa sendiri masih dalam zaman kegelapan. Ada satu hal yang saya pengen tanyakan. Pada Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Gitu ya. Apakah itu berarti bahwa orang Cina sendiri, negeri Cina sendiri, sebelum kemajuan Islam datang itu juga telah mempunyai peradaban yang tinggi, mempunyai kasanah yang tinggi. Sementara kita nggak mendengar dalam sejarah adanya zaman keemasan pada kaum Yahudi gitu. Kita nggak mendengar misalnya ada zaman di mana kaum Yahudi pada zaman dahulu menguasai peradaban dunia. Gimana tuh dok? Terima kasih. Kan dibilang, ya kan tadi udah saya bacakan, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 47, surat Al-Baqarah 122, surat 45 ayat 16. Yahudi itu pada zamannya itu orang yang paling hebat. Ya, pada zamannya itu orang yang paling hebat. Orang pintar segala macam, ya. Tentunya orang pintar ini tergantung dari penguasanya. Ya, kalau penguasanya ini ngerti, yaitu penguasanya yang menjalankan seperti di zaman Nabi Sulaiman, tentu dia akan berkah, ya. Atau di zamannya Nabi apa satu lagi yang bikin ini Dzulkarnain, pasti akan berkah, rahmat bagi seluruh alam. Di zamannya Nabi Sulaiman yang digabungkan sama sama apa Ratu Balkis, tentu akan berkah, yaitu sesuai dengan Al-Quran. Tapi orang yang Yahudi ini, dia kan selalu membantah kalimat Al-Quran. Nabi-nabinya pun diingkarin, bahkan dibunuh. Yaitu surat 5 ayat 70. Baca Dadun. Yang nggak sesuai pendapatnya sama mereka dibunuh. Difitnah. Ya, ini sifat Yahudi. Baca dong. Surah Al-Maidah ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan
dan sebagian yang lain mereka bunuh. Sadaqallahul azim. Ya. Kalau dia menjalankan, mengikuti perintah Allah, ya seperti dulu kerajaannya Nabi Sulaiman, ya, atau kerajaannya siapa Don? Hmm, ya nabi-nabi yang ini ya, yang memegang kerajaan lah. Ya, waktu zaman Nabi Musa aja, ya, waktu zaman ini sama Firaun kan udah dibebasin sama Nabi Musa nih. Kemudian dia kembali lagi ke Samiri nih, yaitu menciptakan apa Dan? Kambing, Sapi. domba, sapi, bisa ngomong segala macam. Oh, dihinain lagi. Nah, karena udah sering seperti ini, dihinain terus dia. Makanya waktu suruh masuk ke negeri Palestina sama Nabi Musa, dia takut dia. Ya, takut. Dan itu dijelaskan di surat 5 ayat 21 sampai 24. Sampai akhirnya Nabi Musa sendiri bilang, ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ngatur Yahudi, ya Allah. Ya udah dah, itu terserah engkau ya Allah. Akhirnya apa? Ya udah, saya bikin mereka keliling selama 40 tahun dengan hukuman. Ya, itu ada di surat, baca deh, surat 5 ayat 21 sampai 26, bacain tadi. Surat Al-Maidah ayat 21 sampai 26. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscayanya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itulah, pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja. Dan Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Sadaqallahul azim. Jadi bukan hanya Yahudi, bukan hanya siapapun di dunia ini, ya orang Muslim pun kalau nggak nurut dengan kalimat Allah akan dihinakan, akan ditenggelamkan. Tenggelamkan artinya dihinakan, dia nggak memancar lagi cahaya. Jadi itu cerita sahabat Nabi dari mulai Rasulullah sampai sahabat Nabi, kita udah berkuasa 13,5 abad. Ya, dengan berfilosofi kalimat Al-Quran. Kemudian diinikan dengan filosofi dunia, dihinakan, digelapin. Kembali kita ke zaman gelap, ya orang yang di luar Islam ini dinaikin, ya karena itu adalah pergiliran Allah, hukum-hukum Allah. Itu aku gilirkan kekuasaan itu pada siapa yang aku kehendaki. Nah, dicoba lagi nanti nanti orang yang tidak berfilosofi Al-Quran, misalnya ya itu orang-orang Eropa itu juga dia nguasain, tapi nanti dihinakan lagi dia sama Allah, ya karena nanti udah terlampau batas, sama dihinakan lagi sama Allah. Ya, kita lihat aja waktunya. Ini udah mulai kejadian, ya kayak Israel, ya diserang sama Palestina segala macam, ya Palestina itu hebat itu. Ya kalau dia bisa jalankan itu semua, nanti dia negeri teraman, negeri yang menjadi percontohan lagi. Ya, Cina ini hebat dulu. Ya, waktu bangsa Mongol, ya hebat ya. Kemudian apa? Karena dia keterlaluan, ya
waktu dia nundukkan Baghdad itu dibunuhin semua. Kepalanya aja itu kalau disusun itu setinggi benteng. Ya, setinggi benteng. Wow, udah kurang ajar banget nih. Direndahkan sama siapa namanya Don? Sultan siapa Don? Perang Enjalut. Ya, aduh saya lupa namanya. Ya, Sultan yang di Enjalut tuh. Ya, dihinakan. Udah mulai itu pamornya hilang semua. Ya, ya, Sultan itu dididik sama Nuruddin Jengki. Ya, Nuruddin Jengki itu dia waktu itu ketemu apa budak, kemudian dibeli sama dia, kemudian dididik sama dia jadi panglima perangnya, akhirnya jadi itu penakluk bangsa Mongol. Ya, udah mulai itu pamornya udah turun semua bangsa Mongol. Nah ini sekarang mau berjaya lagi nih, semua mau berjaya lagi. Umat Islam sekarang ini juga mau berjaya lagi. Ya insya Allah kita yang lebih dulu. Ya, insya Allah. Ya, kurang lebih gitu ya Pak. Apa Terima Adi? kasih dok. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dok, tanya dok, Ya, eh, mungkin sedikit aja klarifikasi kalau hadis mengenai apa menuntut ilmu ke negeri Cina itu hampir semua ulama mengatakan itu batil, gitu ya, dan sangat lemah gitu. Itu ragu kita itu. Memang sentral emang Islam itu kita cek di apa seperti itu. Kemudian yang ingin saya komentari sedikit dok ya kalau bisa diberikan arahan sedikit. Ternyata memang semakin banyak tahu tentang Islam hari ini, semakin kuat juga perjuangan orang kafir gitu ya untuk menentang. Mereka itu bukan tidak tahu, tapi mencari cara untuk melanggar gitu ya, menghambat supaya hukum Allah itu tidak tegak gitu ya. Contohnya banyak sekali hari ini gitu. Contohnya di riba aja. Kita itu dunia itu jerat oleh riba semua gitu kan. Ada bisa berdiri bank Islam secara tegak benar tidak bisa gitu. Akhirnya kita itu kan rusak secara sistemik gitu kan. Makanan tidak benar gitu ya. Kemudian label halal juga. Label halal itu sekarang susah cari. Mencari gitu apa subhat, ragu kita apa yang benar atau tidak gitu ya. Itu di tengah muslim seperti itu diciptakan gitu kan. Nah, barusan juga kita kemarin di apa di Mekah gitu melihat juga itu barang-barang Yahudi itu dijual habis banyak di apa di Mekah itu mal-mal itu penuh dengan itu. Tapi aneh gitu ya. Jadi memang dikuasai semua oleh Yahudi atau orang-orang kafir. Dia tahu Islam itu tapi dia mencari cara untuk menghambat gitu. Apakah memang itu tabiatnya kita ini seperti itu? Sehingga nanti terseleksi sedikit aja yang menjadi gitu, yang boleh masuk surga itu sedikit. Apakah itu skenario Allah gitu atau gimana itu, Pak Dokter Kurnia? Terima kasih. jadi kan udah dibilang hak Allah mencoba yang batil sama yang baik. Surat 16 ayat 9. Baca deh. Berapa tak? 6. 16 ayat 9. Berapa 16 ayat 9. 16. 16 ayat 9. 16 ayat 9. 16 ayat 9 surat An-Nahl ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus dan diantaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kepada kamu semua ke jalan yang benar. Sadaqallahul azim. Ya. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang menyimpang. Ya. Jadi kita nggak boleh ngikutin gaya mereka yang menyimpang. Kalau kita ngikuti gaya mereka yang menyimpang, kita akan tertipu, kita sama seperti mereka. Makanya Allah bilang di surat ayat 4, ayat 89, bacain dulu. Surah An-Nisa ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim.
Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah Udah, stop. Terus surat ini 3 ayat 149. Ya, begitu kita jadi kafir, udah kita sama mereka, akhirnya apa? Kita tertipu terus. 149. Surah Ali Imran ayat 139. 149. 149. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang atau murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Sadaqallahul-Azim. Nah, sekarang kita lihat nih. Cara mengembalikan kita ke mengikuti mereka bagaimana caranya? Dibikin hukum. Bukan hanya hukum riba. Ya, hukum-hukum segala macam yang tadi saya sampaikan, kita ngikut aja. Kita tidak pernah mengkoreksi. Akibatnya apa? Ya, kita jadi orang rugi kan, yang tadi surah 4 ayat 149 kan. Kita ngikutin mereka kan. Ya, kita nggak berpedoman sama kembali lagi ke Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah segala ilmu, mereka sendiri belajar, kita sendiri melupakan. Ya, jadi dia bikin strategi nih. Ya, dia lupakan Al-Quran, makanya namanya programnya yaitu Fish Out of Water. Jangan sekali-kali diinikan Al-Quran. Ya, diolahragakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekedar membacanya aja oke lah. Dia bikin lagi strateginya. Kalau mau kaji Al-Quran, kita bikin, oh takut bid'ah, oh takut salah, oh takut ini. Udah. Sementara mereka mengartikan Al-Quran ini macam-macam nih. Ya, kayak tadi dia bikin teori apa? Teori udah berkembang, terus udah gitu akan hilang. Ya, kita nggak tahu nih, bingung kan? Kita ngikutin aja kan, ngikut 100%. Padahal Allah bilang apa? Nanti akan terjadi keseimbangan. Stop. Ya, kita dibilang dari monyet segala macam. Ikut, ada yang sebagian ikut, ada yang enggak. Ya, kita dibikin sperma datangnya ngikut. Emangnya siapa Yahudi? Kita dibikin apa? Oh, ditakutin nih sama penyakit kanker, ngikut. Ini yang menyebabkan orang Muslim itu karena tingkah lakunya sendiri, akhirnya apa? Musibah untuk diri kita sendiri. Fama yu'min billahi apa alazina wa ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsira. Musibah itu terjadi untuk sekarang ini umat muslim karena ulah kita sendiri. Karena kita tidak mau memaknai Al-Qur'an. Yang tadinya bangsa terhebat di dunia ini, ya Yahudi udah mempelajarin ya bagaimana menjatuhkan umat Islam ini ya di Aceh sanggup melalui apa Snokon Kronyu kan ya di tempat lain sama itu memang strateginya seluruh yang ada di dunia ini udah hampir semuanya mengikuti pola Yahudi kecuali apa Palestina Yaman Arab Saudi udah ngikutin ya udah dibilang ditakutin oh nanti Saudi apa minyak lu habis udah lu ciptakan aja teori bagaimana pariwisata ditingkatin. Iya. Dan pariwisata itulah lebih hebat nanti. Akhirnya apa? Ya itu, lagi digiring nih. Hancur nih. Makanya di Al-Quran dibilang surah 9 ayat 28 baca tuh. Semenjak hari ini Fathul Mekah itu dilarang orang kafir masukin Mekah. Kalau kamu takut rezekinya, nanti Allah yang atur. Yang berikan rezeki Allah kok. Baca dong. 9 berapa tadi? 9 28. 928. Surah At-Taubah ayat 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya.
jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sadaqallahul-azim. Ya udah. Ya. Jadi udah jelas nih. Digoyang Yahudi nggak mungkin lah. Pasti dia tahu Al-Quran. Dia goyang gitu. Apa dengan takut-takutin. Ya. Habis hasil bumi lu nanti coba hitung-hitung dah. Ya. Padahal hasil bumi ini enggak. Nggak mungkin habis. Nggak mungkin habis. Orang udah dihitung sempurna sama Allah. Misalnya hasil bumi apa minyaknya habis. Di Mekah ditemuin apa? Berlian yang kualitasnya mahal. Ya, sekarang mau nggak istiqomah? Karena kalau dia istiqomah dengan Al-Quran ini, buminya itu ikut memproduksi sesuatu yang istimewa. Benar, Dok. Hah? Surat 7 ayat 96 kan? Digoyangnya ini Turki Utsmani sampai jatuh, karena digoyang sama Yahudi jalan ini. Riba, oh ini kita harus ikutin pembangunan nih. Ya, lu nggak ada duit, pinjam duit gua. Oh iya betul nih, ini segala macam. Padahal dulu waktu zaman Umar bin Khattab, Jenderal Romawi aja terkagum-kagum sama Umar bin Khattab. Pantesan aja ini bisa mengalahkan Romawi sama Persia. Begini sifatnya. Nah ini seharusnya kita tiru. Karena bukan bangunan yang mewah ataupun yang apapun. Sebagai bekal mengalahkan itu semua adalah apa? Manusia teristimewa apa? Apa tahu Mas Andi? Iya. Tahu manusia terbaik di dunia ini siapa Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia apa Dan yang takwa. Takwa. Surah 49 ayat 13. Sebaik-baik pakaian dan perhiasan apa Takwa. Surah 7 ayat 26. Sebaik-baik bekal apa Takwa. Ya, surah Al-Baqarah 197. Sebaik-baik anak apa Surat 4 ayat 9. Wal yasal laji la taraku min hulfihim judatan di apa hukum dan seterusnya. Takwa. Takwa. Yang kita uber apa? Takwa. Dunia. Yang kita uber sekarang ini apa? Orang muslim. Bukan takwa. Dunia yang sebuah glamor. Padahal itu ada perhiasan. Dunia yang serba palsu. Masa kita mau beli yang palsu? Kalau mau beli emas, emas yang palsu mau. Hah? Istri-istri yang palsu, yang pakai topeng, yang pakai ini mau. Hah? Ya enggak lah. Setuju nggak, Kurang begitu, Gitu. Ya, jadi kita jangan sekali-kali mengikuti mereka. Kamu rugi nanti. Kan tadi sudah dibilang tuh. Surat 3 ayat 149. Surat 3 ayat 100 bacain ya, Don. Ya, 100. Surat Ali Imran ayat 100. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Sadaqallahul azim. Kafir sama tadi, sama seperti mereka. Kalau sama seperti mereka, gampang. Gampang. Makanya strategi Yahudi, tahu nggak? Itu ada di surat Al-Baqarah 146. Ya, Yahudi dan Nasrani ini tahu Rasulullah itu seperti mereka mengetahui terhadap anaknya. Ya, dia juga belajar Al-Quran. Ya, dia bisa mengeksplor. Sementara apa? Kita ditakutin bid'ah, ditakutin salah ini, ditakutin ini. Sementara mereka mengeksplor segala macam. Di sinilah sumber ininya segala macam. Ya Allah, ruginya kita. Ya, nah sekarang saya tanya sama Aswandi. Ya, ada nggak suatu ilmu yang bisa menghasilkan dalam 10, saya 9 tahun apa 8 tahun menghasilkan 100 miliar atau lebih? Hanya dengan 2 atau 3 ayat. Ada nggak? Jadi kita per tahunnya dapat 10 miliar. Ada nggak? Dokter ada nggak yang seperti itu, Mana?
Ibad, Toto bisa dapat 10 miliar setahun? Kalau Gibran bisa. Apa? Gibran bisa. Gibran apa? Oh, Dia goreng pisang bisa. eh, Rasulullah itu tahu nggak waktu turun surat Ar-Rum itu, ya tentara Romawi dikalahkan sama tentara Persia. Dalam waktu beberapa tahun lagi tentara Persia akan dikalahkan tentara Romawi. Orang kafir Quraisy nggak ada yang percaya nih. Ya, saking nggak percayanya, oke taruhan yuk. Kalimat ini kapan terjadinya? Waktu itu Abu Bakar bilang, oke, 3 tahun, oke. Waktu itu masih 10 unta. Terus Abu Bakar kan nggak puas nih. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini pertanyaan ini berapa tahun nih akan dikalahkan? Taruhannya 9 tahun aja. Oke, dilipatin sama Abu Bakar jadi 100 unta. Dibikin perjanjiannya semua segala macam. Setelah 9 tahun atau 8 tahun terbukti kalah. Menang 100 unta. Kalau seandainya harga satu unta itu sekarang ini 2 miliar, taruhannya berarti 200 miliar dalam waktu 9 tahun. Jadi satu tahunnya itu 10 miliar tanpa kerja. Tanpa kerja. Ya, hanya membuktikan ayat Al-Quran aja. Ada nggak kekayaan yang bisa cari seperti itu? Hah? Ada nggak saya tanya? Nggak ada. Ya. Nah, Yahudi berusaha nih menyedot itu dengan merubah. Ya, kita lihat nih. Kita hitung-hitung semua. Bikin terapi target, dibikin ini. Ya, gampang disedot. Ya, kita nggak belajar Al-Quran. Sementara zaman-zaman dulu tuh semuanya filosofinya Al-Quran. Ya, udah dapat berlimpah semuanya. Ya, terus taruhannya menang, apapun menang. Ya, umat terbaik. Akhirnya apa? Karena kita nggak berfilosofi Al-Quran, dihinakan. Ya, dinomorsekiankan, dikembalikan ke zaman kegelapan lagi. Ya udah, Al-Quran udah bilang kok, surat 58 ayat 5 baca dong. 8 ayat 5. 58 ayat 5. Al-Mujadilah ayat 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan dan sebagaimana kehinaan yang telah didapatkan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Sadaqallahul adzim. Udah dihinakan di dunia, di akhirat apalagi siksaan. Ini yang dilakukan ya. Ngikutin. Ya, gitu ya dia. Jadi nggak ada tuh yang tadi bilang apa berguru sama orang Cina. Nggak usah. Kamu Al-Quran aja kita kembangkan terus. Udah ada di tangan kita kok Al-Quran. Udah bisa dilihat di YouTube kalau nggak ngerti. Udah dilihat bisa aplikasinya di mana aja. Yang belum tereksplor, yang mana ditingkatin. Udah saya bikin teori rumusnya, energi rahmat Allah sama dengan resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Ya, ya tinggal jalanin aja tuh. Ya, nanti kita gayanya seperti gaya itu ya dia. Apa? Imam Bukhari ya ngumpulin dari satu daerah ke daerah lain. Jangan begitu. Sekarang udah ini Al-Quran udah jadi satu buku. Makanya surat 5 ayat 3, aku sempurnakan agamamu untukmu, nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ya, jadi kita udah ada nih. Al-Quran itu udah ada. Ya, udah ada di mana-mana ada nih. Kita bisa lihat. Ya, di internet ada, di HP ada, ya, mau didengerin ada kapan aja. Maukah kita ngelola itu menjadi istimewa? Ini yang nggak ada. Mau nggak mempraktekkan itu? Ini yang nggak ada. Nanti kita takutnya ditegur lagi, lu sombong banget loh. Udah umur 70 tahun, udah pikun, udah apa? Masih nggak mau pakai kalimat Al-Quran. Sedangkan umur-umur dulu yang sampai 1000 tahun aja, ya lalai. Apalagi yang cuma 60-70 tahun.
Ya, sombong banget gitu. Kurang lebih gitu dia. Makasih dok. Makasih. Don, Ya dok. ada lagi mau tanya nggak? Ada lagi? Tapi, dok sedikit lagi ya kalau boleh. Oh, Memang boleh. faktanya kan seperti itu dok. Kalau mungkin di level kita lah ya, mungkin sekarang itu udah tumbuh kesadaran gitu ya, menganalisis gitu. Saya lihat udah mulai banyak. Tetapi di luar sana, di level organisasi atau kenegaraan atau pimpinan itu yang sangat paradok gitu kan. Seperti misalnya bagaimana sistem yang ada sekarang ini menjadi apa? Menjadi baper dan banyak yang putus asa umat Islam itu melihat gitu. Kok kita punya yang baik tapi kenyataannya tidak digunakan gitu kan. Nah, ini barangkali butuh kesabaran ya seperti dokter bilang tadi itu butuh ya karena kita dihinakan karena tidak memakai Al-Quran secara menyeluruh ya, secara holistik. Nah, akhirnya seperti ini jadinya yang kekhawatiran kita itu tadi anak keponakan dan semuanya itu sekarang kan jadi bingung gitu ya narkoba saya melihat itu luar biasa narkoba tapi orang tuh tahu kok gitu kan kok masih berbisnis itu kemudian apalagi seks gitu oh luar biasa gitu kan udah tenterangan gitu mudah diakses semua tapi ini negara besar negara Islam orang Islam banyak ulama banyak nah ini yang menyebabkan lemahnya apa spirit atau semangat berjuang ini apakah memang kita diseleksi seperti ini gitu ya sehingga rasa sulit gitu pada zaman ini menghadapi suasana yang begitu hiruk pikuknya sehingga kebenaran itu hilang tenggelam di hiruk pikuknya orang-orang zalim ini gitu kan karena kita juga merasakan itu sedikit kita menyinggung ke hal itu diserang habis gitu kan padahal itu dia tahu itu benar gitu ya tapi kena ini oportunis dan sebagainya berpura-pura gitu ya. Nanti kalau pribadi oke tidak ada masalah. Tapi udah masuk di sebuah komunitas, sebuah apa, itu udah lain gitu. Akhirnya agama itu untuk diri masing-masing jadinya gitu kan. Nah ini kan tidak mungkin selalu seperti ini dok ya. Suasananya gitu kan. Akhirnya ya kondisi ini Allah tidak turunkan rahmat di negeri kita ini. Kita kaya raya, sumber daya alam lengkap. Tapi susah hidup gitu ya. Mahasiswa termasuk konsep PT BNPH itu kan menzolimi rakyat. Bertentangan dengan filosofi Al-Quran, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan undang-undang. Tapi mereka tuh diam semua gitu ya. Akhirnya pendidikan tuh jadi nomor buntut di Asia Indonesia. Kan aneh kita negara Islam, saya juga sering ditanya mahasiswa juga, kita negara orang banyak Islam, orang apa, tapi kok jadi susah semua gitu kan. Nah, dia akhirnya jadi kambing hitam Islamnya gitu kan. Padahal tidak dilaksanakan gitu dok. Gitu. Mungkin ini apa rasa rasa kesal saya juga ini melihat suasana seperti ini. Tapi Jadi, inilah faktanya dok. Terima jadi kasih. makasih orang Islam itu harus kreatif, Din. Karena dididik sama buku Al-Quran, yaitu buku 8 Lautan, buku yang takut amanatnya diterima oleh alam ini. Ya, jadi kalau itu misalnya kreatif segala macam, ya kita harus menggali dari situ. Ya, misalnya, ya kita dibebankan, ya apalagi yang udah pensiun, kebetulan pensiun ini baru punya anak, untuk menyekolahkan sampai level tertinggi itu nggak mungkin, karena biayanya ini mahal sekali. Ya, nah ini seharusnya kita sebagai orang tua ini, ya harus mendidik anak di luar jalurnya itu. Ya, misalnya Aswandi udah berhasil, ya di sini udah berhasil jadi sarjana, mulai kita beralih mendidik dengan Al-Quran, ya sehingga kita akan kreatif, ya. Dan ini udah dibuktikan kok, Al-Quran itu rahmat bagi seluruh alam. Gampang, latih aja panca inderanya, latih dia untuk melihat sesuatu itu yang serba kreatif. Kalau kita lihat di Chinese itu, Cina itu, ya anak-anak kecilnya kreatif.
Lain aja dari kacang-kacangan aja dia bisa bikin apa boneka-boneka mini segala macam yang bisa dijual, ya. Dia udah mulai mendidik anak-anak ini dengan kreatif. Begitu juga di China, di Jepang, sama seperti gitu, ya, kreatif, ya. Cuman kita ini kreatif ini harus dari kalimat Al-Quran yang dijalankan dengan kalimat Al-Quran, dan hasil kreatifnya itu juga untuk rahmat bagi seluruh alam. Dengan itu kita terbiasa, didik anak kita juga terbiasa, lingkungannya akan ngikutin, sehingga mereka ini nggak ada takut dan gelisah. Takutnya Iswandi ini sama seperti takutnya Nabi Adam. Qala Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna wa lakunana minal khosirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau engkau tidak memaafkan aku, memberikan petunjuk aku, sungguh aku orang yang rugi. Apa jawaban Allah? Qul nahbitu minha jami'a fa imma yati'anakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah 112, balaman azlama wasahu dan seterusnya. Ya, ikutin aja petunjukku. Nggak ada rasa takut dan gelisah dah, percaya dah. Yang ngomong ini Allah nih. Kalau saya ngomong manusia, saya nggak percaya. Ngomong Allah itu saya percaya. Saya tinggal cek aja nih. Di mana posisinya? Ya, misalnya Adam bilang, ya Allah, bagaimana saya ini mau belajar untuk mengelola alam ini. Alazi alamal bil kalam, alamal insana malam ya'lam. Aku akan mengajarkan dengan pena dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ini janji Allah. Ya, terus sudah gitu, bagaimana kalau aku luka ya Allah? Aku tolakna insana fi asani takwim. Aku telah menjadikan tubuhmu sangat sempurna. Bagaimana kalau aku mengelola alam ini ya Allah? Surat 31 ayat 20. Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk mulai dan batin. Ya, lahir dan batin. Buktinya bagaimana ya Allah menundukkannya? Siapakah yang menciptakan benih manusia? 56 ayat 58. Allah. 56 ayat 63. Siapakah yang menciptakan benih tumbuhan? Allah. Siapakah yang menumbuhkannya? Allah. Ya. Nah, 69-nya siapa yang menciptakan air? Allah. Siapa yang menciptakan tanahnya beserta jalan-jalannya? 20 ayat 53 Allah. Surat 67 ayat 15 yang menciptakan ini Allah. Jadi kita apa? Cuman sedikit ilmu. Enggak susah. Ya, enggak susah. Nah, ini yang harus kita gali yang enggak susah ini. Ya, tuh tanya aja tuh, Ibad, Doni, ya. Zaman saya sama zamannya Doni ini sekarang zaman makin susah nih. Kita ngikuti orang bule semua nih. Pakai apa? Periksa core biopsi, alatnya mahal. Periksa apa dan? Udah kalau ini PPNAB nggak dapat suruh periksa ulang lagi. Mahal, kasihan pasien. Saya sering marah nih. Lu gila lu. Pasien memang nggak bayar. Saya bilang, tapi dia datang ke RSCM aja. Ya, minimal biayanya tuh lebih dari 500.000. Ya, untuk datang pagi hari pakai taksi. Pulangnya malam hari karena antri pakai taksi. Maka pakai pengawal nih, yaitu saudaranya atau siapanya harus makan pagi hari, harus makan siang hari, harus makan malam hari. Kita bikin ruwet nih, ya. Kita bikin ruwet dengan segala ini segala macam, ya. Termasuk di atasan kita ngikutin begitu, ya tanggung ini. Yang penting saya udah sampaikan, ya. Jangan bikin ruwet. Stadiumnya jadi lanjut segala macam. Saya bilang, bikin sederhana. Ini adalah bangsa kita. Ya, bangsa yang harus kita pertahankan dengan segala kemampuan kita, kemampuan dia. Ya, jangan dibikin ruwet. Ya. Nah, ini yang harus kita budidayakan.
Kenapa? Semuanya sama hasilnya kok. Ya, dioperasi duluan ya mati-mati juga. Sama nggak mau rubah jadwal waktunya. Yang dioperasi duluan kalau mau kambuh, kambuh juga. Ya, ngapain kita harus ini? Yang penting kita ngikutin udah. Jangan jangan terlalu ruwet sehingga pasien nggak terlalu banyak keluar biaya, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ini, ya. Apalagi dia di satu sisi dia udah takut-takutin nih. Oh, kalau terlalu lama dia bakal ini. Akhirnya apa? Dia jual rumah. Ada pasien saya tahu nggak? Gara-gara ditunda 2 minggu, dia mau keluar duit sampai 8 juta. Gila nih ibu, gua bilang. Ya, 8 juta itu ibu sanggup nyari duit 8 juta. Saya bilang. Dalam kondisi sekarang ini, 2 minggu. Kalau nggak sanggup, buat apa ibu ini? Mengobarkan diri sampai jual apa motor lagi. Udahlah, saya bilang. Nah ini yang harus dibudidayakan sekali lagi. Ya, yang kita kurang di. Ya, ilmunya Allah itu gampang di. Ya Allah. Ya, misalnya kita dokter bedah nih. Ya, dari fase penyembuhan luka itu kita nggak bisa ada apa-apa. Yang berkembang cuma teknik jahitannya sama material jahitannya. Teknik jahitannya misalnya yang menentang garis langgar dirubah aja jadi jahit plastik. Jahit plastik desainnya ada di Al-Quran. Huruf kaf atau kaf sama mim disambung atau huruf lakum. Jadi itu multiple jahit plastik. Ya, donornya udah ada. Tempat tersembunyinya udah ada. Ya, kita aja yang nggak pernah merasa bangga dengan kalimat Al-Quran. Ya, harusnya kita bangga bisa menyelesaikan itu dengan kalimat Al-Quran. Ya, kita hanya ngomong aja, dikasih PR takut, dikasih analisa takut, kasih ini takut. Bagaimana mau ini? Ya, ayo dong. Ya, maaf sekali lagi. Ya, saya dulu belajar begini meraba-raba. Ya, Anda, maaf sekali lagi, udah saya kasih triknya ini segala macam. Tinggal dicoba. Ya, saya waktunya sekitar 5 tahun, 6 tahun. Anda seharusnya dengan saya kasih, kisi-kisinya udah saya kasih, ngelatihnya juga udah tahu caranya. Ayo dong, kita sepakat tuh. Ya, dengan seperti itu insya Allah kita mulai membangkitkan insya Allah generasi-generasi yang wawasan pemikirannya pemikiran Al-Quran. Ya, insya Allah. Itu yang kreatif. Kita yang bikin jual. Ya, misalnya nih, Di. Saya kasih tahu nih, Di. Ya, yang menumbuhkan Allah, yang bikin tanah Allah, yang bikin air Allah. Ditaruh di permukaan, tumbuh. Ditaruh di bumi, tumbuh. Pertanyaan, perlukah kita sekolah? Perlukah kita sekolah? Oh, enggak. Bukan, maaf sekali, kalau Gibran mah, walaupun nggak sekolah, otaknya juga begitu. Kita harus otak yang hebat, nggak sekolah. Ya, itu gunanya. Ya, bayangin aja. Mikhail Faraday itu kita cari dah, nggak sekolah. Alva Edison dikeluarin dari sekolahnya. Ibunya yang didik. Ya, ini tugas kita. Ya, sehingga yakin nggak ada berat, nggak ada yang berat. Ya, makanya saya bilang sama nama Nabi Adam dulu doa. Bahasa Al-Quran gampang, ini gampang. Jadi ngadapin ini gampang aja dengan Al-Quran. Ya, itu aja. Ya, saya juga dulu berat belajar Al-Quran ini. Tapi kan udah terbiasa, udah sering latihan, gampang jadinya. Saya dulu waktu pertama belajar nantang saya. Yuk jadi penceramah, ayo. Masalah ini, ayo. Semuanya, ayo. Ya, tuh. Mau berdebat, ayo. Siapapun.
saya nggak pusing. Ya, nah ini gunanya. Ya, nah jadi kita disitulah mulai melatih menganalisa. Insya Allah kita akan menjadi asal analisanya itu adalah hasil analisa yang terbaik. Ya, kurang lebih gitu ya dia. Ya, makasih banyak dokter, Pak Dokter Kurnia. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi kita tutup aja Don. Ya dok. Masih ada yang mau bertanya? Saya kasih. Saya nggak tanggung jawab ya. Saya udah kasih waktu ya. Nggak ada yang mau bertanya. Dosa saya sudah selesai. Saya udah berusaha untuk menyampaikan. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi, Don silakan Don. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga semua kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama melafazkan kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih Dr. Kurnia, Dr. Doni. Izin lip ya. Ya dok. Baik ya dokter. Terima kasih Dr. Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.